Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat. Semakin panas, inilah Abdul Pasren muncul setelah sekian lama sembunyi. Blak-blakan tidak menghilang, saksi kunci 7 terpidana yang difitnah hingga dihukum seumur hidup. Wajib tahu Abdul Pasren mantan RT 7 terpidana kasus Vina muncul dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Abdul Pasren mengatakan bahwa ia tidak menghilang dari suatu tempat. Tanggapan netizen tentang video ini adalah RT Abdul Pasren tidak menghilang tetapi sengaja bersembunyi karena tidak ingin mengungkap kebenaran. Nyamanan hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis sih. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat. Oke, tidur di rumahnya ya Pak, di rumah yang mana Pak? Ya, artinya di dalam putusan ini beliau itu tidur di rumahnya. Di rumah yang mana Pak? Ya, nanti ya akan kita jelaskan lagi lebih detailnya di sesi berikutnya. Kalau saya sampaikan semuanya nanti kan bisa agak seru lagi nih. Upaya saya Abraham Silaban bersama tim saya untuk melacak keberadaan saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam kelihatannya berbuah positif. Kita akan menemui sosok saksi kunci yang akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi versinya 2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Pasren, mantan ketua RT 02, bahwa saya tidak menghilang dari tempat. Jadi ada di suatu tempat, sudah berbicara dengan Bapak Abraham Silaban. Kalau misalnya Bapak merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan benar, yang sebetulnya terjadi, begitu ya, kenapa begitu sulit Pak untuk menjumpai Pak Pasren? Saya loh Pak, saya datang ke rumah, terus terang, saya belum mohon maaf ya Pak, ya, saya datang, saya baik-baik datang ke sana, saya ketemu dengan anaknya Bapak yang perempuan ya Pak, dari Jakarta sempat ya Pak, betul ya Pak ya, dan saya berupaya untuk baik-baik dengan etikat baik untuk meminta keterangan kepada Bapak, tapi disebutkan Bapak lagi nggak di rumah, terus tanya aja ke Polres, lain sebagainya, sudah disampaikan semua gitu. Kenapa sih Pak? Untuk demi kenyamanan, jadi saya istilah itu tidak menempati rumah sendiri begitu, supaya untuk kenyamanan saya, untuk supaya aman. Saya tahu ada dua itu, satu yang kontrakan kosong itu masih rumah Bapak? Iya, rumahnya anak. Rumah anak yang sekarang catnya udah ganti kan? Iya. Dulu kalau nggak salah catnya warna pink atau warna hijau ya? Sekarang ada warna pink ya kalau nggak salah. Masih pink. Masih pink ya? Pink ya. Oke. Kemudian yang rumah Bapak tinggal kan? Iya. Nah, Bapak ada di mana waktu itu? Saya cari-cari susah. Ya tidak ada di tempat. Saya untuk demi kenyamanan hati saya sampai ya baru setengah bulan kesini kan tuh istri saya sampai nangis saja. Kenapa? Ya nangis, sih kepikiran sih begitu. Ya banyak yang nyari apa. Pak Abdul Pasren, Saudara Muhammad Taufik, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Beliau berada di Provinsi Jawa Barat, dan kita tidak harus ungkap di mana beliau berada, karena saksi-saksi yang seperti ini penting. Misalnya mereka tanya, di mana sekarang Pak Sudirman? Terpidana Sudirman begini-begini. Kenapa? Karena ada sekarang fenomena cabut keterangan, seolah-olah dipaksa, disuruh. Nah giliran dipanggil, bingung kan? Tuh Liga Akbar dipanggil tuh, oh pengacaranya bilang kami juga tahu kenapa dipanggil loh. Jangan tanya, clear aja panggilannya dalam rangka apa deh? Ada upaya melakukan perintangan penyidikan, ya jawablah. Ini adalah Ketua RT Pasren dan anaknya yang diikutsertakan polisi dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam.
dengan 5 tersangka. Pasren dan anaknya dihadirkan karena keduanya membantah kesaksian 5 narapidana yang mengaku tidur di rumah ketua RT saat malam pembunuhan Vina dan Eki. Namun jejak ketua RT dan anaknya menghilang sejak menjadi saksi kasus ini. Emang datang. Betul datang. Apakah seperti itu, Bu? Nanti saya harus Datang atau tidak Silakan, Bu. ke rumah Pak RT? Coba Ibu saya jelaskan lagi. Bilang apa RT Pak waktu itu, Bu? Bahasa sederhananya nggak, Bu? Wak, tolong. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah Wak Pasren jujur. Jujur Pak, Wak. Kasihan Wak, mereka anak-anak Wak. Itu bukan 1-2 orang Wak yang ditangkap polisi. Tapi kalau memang anak-anak itu bersalah terserah. Tapi ini anak-anak banyak saksinya Wak. Kalau anak-anak itu malam itu tidur di rumah Wak Pasren. Tuh Pak, itu aja. Terus kemudian Pak Abdul Pasren, Pak RT ngomong apa? Enggak, itu bukan urusan saya. Itu urusan polisi. Sana ke kantor polisi aja. Udah itu aja. Langsung balik masuk? Masuk. Nggak ketemu. Hanya itu pertemuannya? Iya. Nuryanti, ibu salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkap pengusiran Ketua RT 2 Karya Mulia Kesambi Cirebon, Jawa Barat, bernama Abdul Pasren. Abdul Pasren diusir warga setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 2016. Pengusiran dilakukan lantaran kesaksian Abdul Pasren dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Itu ngomongnya sih udah diusir gitu, menggagas itu itu. Tapi saya kan dengar aja, saya nggak ikutan. Saya di rumah kan nggak bisa sendiri. Itu kapan diusirnya? Pokoknya lagi tahun 2016an loh, jadi saksi dia. Kesaksiannya gitu, Iya, memberatkan maksud, gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, sebab itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengetahui keberadaan ke-8 terpidana di malam tewasnya Vina dan Eki. Ketua RT Abdul Pasren, saksi dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016. Di sisi lain, anak kandung Abdul Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya, jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan darinya. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan itu meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan bahwa pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, Abraham Silaban tidak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT nampaknya keceplosan, mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Enggak, ucapnya singkat. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina.